Hebatnya dengan metode jadam ini kita bisa bertani dengan biaya yang sangat murah. Kemudian pupuknya juga tersedia sepanjang masa, begitu ya. Hari ini saya akan membuat JLF, Jadam Liquid Fertilizer. Ini adalah pertanian organik yang dikembangkan di Korea dengan penemunya adalah Bapak Yong Sang Cho, ya, Bapak Yo Sang Cho. Dialah yang menemukan konsep jadam ini. Jadi dengan kita bertani ala jadam, kita tidak akan tergantung lagi dengan pupuk-pupuk kimia sintetis, pestisida kimia sintetis juga, begitu ya. Dan hebatnya dengan metode jadam ini kita bisa bertani dengan biaya yang sangat murah. Kemudian pupuknya juga tersedia sepanjang masa, begitu ya. Jadi kita bertani murah, ramah lingkungan, hasil berlimpah, ya. Jadi mari Bapak Ibu kita praktekkan, ya. Minimal kalau memang belum terlalu yakin ya kita coba dulu. Tapi kalau saya buktikan, begitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatannya, ya. Bahan-bahannya ini material-material organik yang ada di sekitar kita, ya. Rumput-rumput liar bisa kita masukkan. Sisa-sisa kulit buah, ya, bisa kita masukkan. Sisa-sisa makanan dari dapur kita yang tidak habis bisa kita masukkan, ya. Nah, kemudian apalagi bahan selanjutnya? Leaf mold, ya. Ini saya ambil dari rumpun bambu, ya. Nah, ini serasa-serasa daun bambu yang bercampur dengan tanah di permukaannya. Ini yang saya ambil. Ini adalah starter untuk menguraikan bahan-bahan organik yang ada ini. Karena di dalam leaf mold atau kompos daun bambu ini terdapat berjuta-juta, ya, bahkan bermiliar-miliar mikroorganisme yang baik yang bisa mengurai bahan organik ini, sehingga cairan ini bisa kita jadikan pupuk, ya. Metode jadam ini menganut prinsip dari alam, ya. Kita lihat di hutan itu tidak pernah ada campur tangan dari manusia, tidak pernah dipupuk, tetapi tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di sana, ya, semua bisa terawat dengan baik. Nah, konsep inilah dari alam kembali ke alam. Mikroba ini yang mengurai bahan-bahan organik ini, ya. Ada lagi tambahan garam. Sebenarnya garam krosok, ya, garam kasar, ya, saya tidak dapat. Tapi ada garam ini, tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak, ya. Hanya sedikit saja. Ini untuk menambah mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Nah, bahan organik kita isi sampai separuh drum ini. Kemudian nanti ini kita isi dengan air. Air bisa air hujan, bisa air sumur, air kolam, ya. Air PDAM pun tidak apa-apa, ya. Nah, berapa hari ini akan jadi? Kalau ini hanya rumput-rumput, 7 hari bisa kita gunakan. Tapi kalau ada ikan, ya, ada daging-daging, ya, bisa sampai dengan 3 bulan baru kita gunakan, ya. Nah, jadi kalau rumput-rumput, ya, ini kan mudah terurai, ya. 7 hari bisa kita gunakan. Semakin lama ini akan semakin baik, ya. Nah, bagaimana kalau sekiranya airnya sudah habis? Kita tinggal tambahkan lagi bahan-bahan organik, ya, tambahkan lagi air, tambahkan lagi leaf mold jika dirasa memang sudah kurang, ya. Leaf mold
1 genggam saja ya, seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, ini karena ada lebih ya, saya masukkan 2 genggam ya. Ini nanti akan berkembang sendiri dia ya. Jadi dengan kita membuat pupuk JLF ini, kita akan terbebas dari ketergantungan dengan pupuk-pupuk kimia ya, pupuk-pupuk kimia sintetis. Betapa alam semesta sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan di dalam pertanian kita. Tidak ribet, tidak sulit, tidak sukar ya. Bagaimana kita mau belajar dari alam? Alam sudah menyediakan semuanya. Konsep dari alam kita bawa ke dalam kehidupan kita, di sekitar rumah kita, di kebun kita, di pekarangan kita, gitu ya. Nah, di mana diletakkan pupuk JLF yang kita buat ini, drum ini atau tong ini, ember ini? Iya, kita letakkan di sekitar tempat kita bercocok tanam. Di luar kena sinar matahari, tidak apa-apa ya. Tinggal nanti ini kita tutup saja supaya air yang ada di dalam ini tidak menguap dan tidak ada ketambahan air yang lain, begitu ya. Nah, setelah ini begini saja, ini kita isi dengan air ya. Jangan sampai terlalu penuh begitu ya. Tetap ada ruang kosong ya untuk melakukan ya bisa dibilang fermentasi ini ya, dekomposisi ya. Tapi kita tidak menggunakan gula ya, tidak menggunakan gula, tidak menggunakan molase. Apakah ini perlu diaduk? Boleh, tidak diaduk pun tidak apa-apa ya. Nah, ini kita akan biarkan selama 1 minggu. Kemudian nanti airnya bisa kita pakai. Kalau habis tinggal tambahkan air, tambahkan lagi leaf mold, tambahkan garam sedikit ya, secukupnya ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menggalakkan pertanian kita kembali ke organik supaya lahan kita ya tidak rusak begitu ya. Nanti anak cucu kita pun bisa mewarisi lahan kita ya. Karena apa yang kita punya sekarang bukan punya kita, tapi titipan dari anak cucu ya. Mari kita melakukan pertanian organik dengan baik ya, supaya lingkungan kita lestari, bahan-bahan makanan yang dihasilkan itu adalah bahan makanan yang organik, tentu saja sehat kita konsumsi ya. Karena Bapak Ibu ingat, kesehatan adalah hal yang paling mahal. Di dunia ini tidak ada yang lebih mahal daripada kesehatan ya. Jadi mari kita galakkan pertanian ini, nantikan ya dahsyatnya perkembangan dari tanaman-tanaman yang kita tanam ya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil juga yang berlimpah, hasil yang berkualitas ya. Jadi ketika JLF ini sudah jadi, bagaimana cara mengaplikasikannya ya. Nah, cara mengaplikasikan ini kalau kita gunakan untuk spray ya atau semprot ya, itu perbandingannya 1:100. Tentu saja ini nanti waktu kita mau nyepray, kita ambil, kita saring dulu ya, supaya alat penyemprot kita itu sprayernya atau nozzle-nya tidak buntu ya. Jadi 1 bagian JLF ini kita campur dengan 100 bagian air. Nah, ini bisa kita semprotkan. Berapa kali? Seminggu bisa 2 kali, bisa seminggu 1 kali ya. Kemudian kalau kita kocor itu perbandingannya 1:30 ya. 1 bagian pupuk JLF ini kita campur dengan
30 bagian air. Nah, begitu ya. Kita bisa kocorkan juga seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Begitu ya. Nah, jadi betul-betul irit Bapak Ibu. Kita bertani betul-betul hemat biaya dan praktis. Kalau ini habis, tinggal masukkan lagi bahan organik, tambahkan lagi leaf mold, ya, tambahkan juga garam sedikit, tambah air, tutup lagi, ya. Jadi ketika kita memasukkan bahan organik yang terakhir, itu hitungan kita mulai 1 lagi, ya, atau mulai 0 lagi. 7 hari kemudian baru kita gunakan lagi, ya. Jangan kita masukkan hari ini, besok sudah kita ambil, jangan, ya. Makanya kita atur bagaimana kita mengaplikasikan ini, kemudian kita tambahkan bahan organik lagi, ya. 7 hari kemudian kita ambil, kita masukkan bahan organik lagi, kan bisa begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, ya, kembali ke alam, bagaimana kita melakukan budidaya tanaman kita secara organik supaya kita mendapatkan hasil yang organik untuk kesehatan kita, ya. Jadi ada pendapat orang bahwa bertani secara organik hasilnya tidak memuaskan, ya. Hasilnya kalah dengan bertani secara memakai pupuk-pupuk kimia sintetis, begitu. Coba Bapak Ibu buktikan, coba sendiri, ya. Buatlah pupuk JLF ini dan aplikasikan, ya. Kenapa begitu? Dengan kita menggunakan atau menerapkan pertanian secara organik itu tadi, kita akan mendapatkan bahan pangan yang sehat, hidup kita juga sehat, kantong kita juga sehat, ya. Untuk petani yang secara skala besar sangat terbantu, ya. Mungkin saat ini tidak berani 100% untuk menerapkan pertanian secara organik. Baik, ya. Kita kurangi dulu pupuk kimianya 25%, ya. Misalnya selama ini menggunakan 100 kilo, ya, kita gunakan 75 kilo. Selanjutnya kurangi, ya, tinggal 50 kilo kita terapkan pupuk itu. Kemudian kurangi lagi, tinggal 25 kilo. Kemudian nanti 100% kita secara organik, ya. Kesehatan dapat, biaya murah kita dapat, sehingga apa? Dengan kita biaya murah, untung kita bertani itu akan naik, ya. Sehingga anak-anak muda akan melihat bahwa sebenarnya bertani itu untung, ya. Bukan bertani itu buntung, begitu. Maka ada slogan dari Kementerian Pertanian, bertani itu hebat, menjadi petani itu keren, gitu ya. Karena memang faktanya di dunia ini, jika tidak ada petani, jika tidak ada orang yang menghasilkan bahan pangan, kehidupan di muka bumi ini akan berhenti, ya. Apa sanggup orang makan HP, begitu ya? Apa sanggup orang makan ban mobil? Tidak mungkin, ya. Tetap makan bahan-bahan pertanian, begitu, ya. Jadi mari Bapak Ibu kita bersemangat mengelola pertanian kita, kelola secara sehat, karena lingkungan yang kita punya saat ini, kita wajib untuk menjaganya agar tetap bisa digunakan untuk waktu yang akan datang, ya. Lahan-lahan pertanian kita wajib kita jaga supaya tanah itu tetap hidup, ya. Anak cucu kita nanti masih bisa mengolah pertanian di tanah kita yang sekarang. Jangan kita jejali dengan pupuk-pupuk kimia sintetis, tanah itu akan mati. Sehingga sangat sulit untuk menghasilkan bahan pangan yang bermutu dan berlimpah, gitu ya. Jadi dengan kita menerapkan pertanian organik ini, bukan tidak sanggup bersaing dengan pertanian secara kimia sintetis, gitu ya. Bahkan ini akan menjadi lebih unggul. Mari kita bersama-sama menggalakkannya. Mari kita bersama-sama menerapkan ini, ya.
Baik Bapak Ibu, demikian saja video untuk kali ini. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, komen, share, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Berkat Tani Terpadu. Terima kasih untuk Bapak Ibu penonton setia. Sampai jumpa lagi.